Kisah ini berfokus di pelabuhan California, di mana kita akan diperlihatkan dua agen internasional di bidang kriminal yang tengah melaksanakan tugas penggerebekan transaksi barang haram. Ternyata tempat ini merupakan titik utama penyebaran barang haram dari Bangkok ke seluruh Amerika. Karena itu, Andre bersama si eteh cantik bernama Kathleen bertugas membasmi peredaran barang haram di Amerika. Saat para gangster sedang berpatroli menjaga wilayahnya agar tetap aman, tiba-tiba ya, Andre dan Katie nyerenteng dan berhasil melumpuhkan dua orang dari panayagan gangster tersebut. Setelah itu, Katie segera meminta Andre menghubungi tim untuk datang ke TKP. Namun, Andre yang keras kepala dan sok jagoan malah mengabaikan permintaan Katie. Ia bersikeras ingin melumpuhkan mereka sendirian. Dengan begitu, Katie dan Andre pun terpaksa membantai sebagian gangster yang ada di pelabuhan. Tiba-tiba, seorang pria berdegul nyerenteng muncul dan membuat Andre kewalahan. Pada saat yang sama, Katie juga terpojok oleh pria brutal yang menyandranya dengan sebatang pistol. Pria bertato itu bernama Ben Wu, seorang buronan tingkat akut yang menyelundupkan narkoboy dari Bangkok ke Amerika. Saat Katie dalam kondisi terdesak dan tidak walakaya, pengalaman serta keahliannya dalam bidang pergelutan membantunya membalikan keadaan. Perkelahian sengit pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, Andre bertarung habis-habisan melawan Ben hingga akhirnya berhasil membuatnya terpojok. Dengan keberhasilan penggerbekan itu, Andre berhasil memborgol Ben. Tidak hanya itu, ia juga membuka sebuah kontainer yang diduga berisi barang bukti narkoboy hasil penyelundupan. Namun, betapa terkejutnya Andre saat mendapati isi kontainer tersebut bukan narkoboy, melainkan beberapa mayat yang sengaja dibunuh oleh Ben untuk menghilangkan barang bukti. Jadi pada intinya, semua orang itu sengaja ngelebok narkoboy. Menyadari hal ini, Andre segera menghubungi tim forensik agar mereka datang ke lokasi dan membawa mayat-mayat tersebut untuk diotopsi. Location secured. Di markas, terlihat sosok kapten dari agen internasional, seorang pria bernama John yang telah merekrut orang-orang terpilih dari berbagai negara. Saat itu, ia menerima laporan dari tim forensik yang mengonfirmasi bahwa semua mayat di dalam kontainer telah kojor beberapa hari sebelum kapal mendarat di Amerika. Selain itu, tim forensik juga memastikan bahwa narkoboy yang diselundupkan dari Bangkok ke Amerika adalah jenis fentanyl, zat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam jumlah kecil. Setelah menerima laporan tersebut, John segera memanggil Andre dan Katie ke ruangannya. Ia merasa sangat kecewa karena mereka berdua bertindak jauh di luar protokol yang telah ditetapkan. Menurutnya, tindakan gegabah seperti itu bisa berakibat fatal, terutama jika mereka terus-menerus nyerenteng sendirian tanpa memperhitungkan resiko yang ada. Ia mengingatkan bahwa dalam misi ini, kerjasama tim adalah hal utama dan keputusan untuk memasangkan mereka berdua bukan tanpa alasan. Selain itu, John juga menegur Katie atas kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ia merasa percuma membawa Katie jauh-jauh dari Singaparna jika hanya untuk melihatnya terluka dalam misi ini. Namun, Katie menanggapinya dengan santai, menganggap luka yang ia alami hanyalah goresan peluru dan bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. It's just a scratch. But we are still an international agency. Setelah mendapat teguran keras, Andre dan Katie akhirnya mendengar penjelasan dari John mengenai kejadian penggerebekan tadi malam di pelabuhan. Kapal kargo dari Thailand yang mereka gerebek ternyata membawa narkoboy jenis fentanyl dalam jumlah besar untuk diselundupkan ke Amerika. Namun, lebih dari sekedar perdagangan narkoboy, mafia juga melakukan tindakan brutal dengan memasukkan narkoboy ke dalam organ manusia agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Jelas sudah bahwa sindikat ini tidak hanya berpengaruh
berfokus pada penyelundupan narkoboy, tetapi juga terlibat dalam perdagangan manusia, kejahatan terorganisir, penyuapan petugas bea cukai, dan pembunuhan. Dengan semua bukti yang ada, misi mereka sebagai agen adalah menemukan dalang di balik jaringan kriminal ini, memburu semua yang terlibat, serta mencari informasi dari salah satu anggota mafia yang saat ini berada di ruang interogasi. They were moving a large shipment of fentanyl. They're trying to expand their operation to the U.S. Customs and port officials doubt who's running the organization in Thailand. In the interrogation room. Dengan sikap arogan, Andre membawa barang bukti narkoba yang tergeletak di meja atasannya, lalu langsung menuju ruang interogasi. Di dalam ruangan itu, ia mulai menginterogasi Ben dengan penuh tekanan, menanyakan siapa yang telah menjejalkan narkoba itu ke tenggorokan para korban. Andre tahu bahwa Ben bukanlah bos besar di balik operasi ini. Ia juga yakin bahwa pemimpin utama sindikat ini berada di Thailand. Saat Ben tampak mulai goyah dan hampir mengungkapkan identitas bosnya, tiba-tiba dengan sikap penuh kesombongan, Ben justru meludahi Andre sebagai bentuk perlawanan. Merasa tertantang, Andre tanpa ragu memaksa Ben menelan narkoboy agar pria itu mau mengungkapkan siapa bos sebenarnya. Saat Ben mulai kokosehan dan menyadari efek samping mengerikan jika barang haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Namun di sisi lain, Andre merasa puas setelah berhasil ngawalkan barang haram itu ke dalam cungur Ben, seolah ingin memberikan pelajaran bagi pria itu. Di tengah situasi tegang itu, tiba-tiba ponsel Ben yang sebelumnya disita oleh John berdering. Ternyata panggilan tersebut berasal dari bosnya. Menyadari peluang besar di depan matanya, Andre segera melepaskan Ben dan tanpa ragu mengangkat panggilan tersebut. John, Andre, dan Katie segera mengangkat telepon tersebut. Saat Andre menyamar sebagai Ben, tanpa diduga, bos mafia di ujung telepon langsung menuntut pembayaran yang seharusnya Ben serahkan. Andre yang tidak siap dengan situasi itu mencoba beralasan bahwa ada sedikit masalah. Namun, bos mafia yang tidak mau tahu tetap menuntut agar uang haram itu segera dikirim dengan ancaman bahwa nyawa Ben akan menjadi taruhannya jika pembayaran tidak dilakukan. Hey, yo, where's the money? You know what it'll do if you don't. Damn it. Menyadari bahwa pembicaraan itu menemui jalan buntu, Andre memutuskan untuk kembali menemui Ben. Disinilah akhirnya Ben mulai berbicara jujur. Dari pengakuannya, Andre mendapatkan fakta penting bahwa Ben dan bos mafia sebenarnya tak pernah bertemu langsung. Selama ini, Ben hanyalah seorang kurir narkoboy yang ditugaskan untuk memperluas peredaran di Amerika tanpa mengetahui siapa sosok sebenarnya di balik sindikat ini. John dan rekan-rekannya masih diliputi kebingungan karena tidak mendapatkan informasi penting dari interogasi terhadap Ben. Namun, di tengah kebuntuan itu, Andre memutuskan untuk menggeledah ponsel Ben. Dari sana, ia menemukan bukti penting, sebuah nomor rekening transaksi yang digunakan oleh bos mafia. Dari penelusuran lebih lanjut, mereka akhirnya mengetahui bahwa orang yang telah membayar Ben adalah Dominic Mesias, penguasa dunia kriminal di Thailand. John sebagai kapten tim menjelaskan kebrutalan sosok ini. Jadi, Mesias ini telah masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari selama lebih dari 1 dekade. Beberapa tahun lalu ia sempat menjadi target serangan dari geng triad asal Cina yang tidak terima karena ia mulai masuk ke wilayah mereka. Geng tersebut membakar rumahnya, menjebak istri dan anaknya di dalamnya. Namun, Mesias berhasil selamat meskipun harus menanggung bekas luka di pipinya akibat percobaan pembunuhan itu. Sebagai bentuk pembalasan, Mesias membantai seluruh geng triad di Thailand, menghapus jejak mereka sepenuhnya. Sejak saat itu, ia semakin berkuasa dan menjalankan bisnis ilegalnya dengan sangat licin di Bangkok. Mesias memiliki banyak tentara bayaran yang setia bekerja di bawah kendalinya, menjadikannya sosok yang tak tersentuh dalam operasi tingkat tinggi di Thailand. Dengan situasi yang ada, tim memutuskan untuk memanfaatkannya. Jika mereka mengirimkan pembayaran hasil penjualan barang haram di LA, maka Mesias akan yakin bahwa ia memiliki seseorang yang bisa dipercaya di Amerika. Mengingat Ben sendiri tak pernah bertemu langsung dengan Mesias, Andre akan menyamar sebagai Ben untuk menjalin kontak dengan bos mafia tersebut. Nah, untuk membuat penyamaran ini semakin meyakinkan, para agen sengaja mentransfer uang sebesar 500 juta sebagai pembayaran hasil penjualan barang haram. Send. That's him. Setelah transaksi berhasil dikirim, tak butuh waktu lama hingga Mesias menghubungi ponsel Ben. Mengetahui hal ini, Kapten John segera memerintahkan anak buahnya untuk melacak lokasi panggilan tersebut guna menemukan persembunyian Mesias. It came through. I wanna help you prep that.
Yeah. Right on, gangster. Sementara itu, rencana tim mulai dijalankan. Andre akan sepenuhnya mengambil identitas Ben, sementara Ben sendiri akan tetap ditahan di ruang interogasi. Dengan begitu, Andre kini harus turun gunung dan menyamar sebagai seorang gangster di Thailand. Misinya jelas, newak bos mafia beserta seluruh antek-anteknya dan memastikan operasi penyelundupan ini dihentikan selamanya. Setibanya di Bangkok, Andre langsung disambut oleh salah satu anak buah Mesias bernama Chai. Tanpa membuang waktu, Chai segera mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Chai mulai mengajukan pertanyaan. Ia penasaran mengapa pengiriman ke Amerika begitu lama dan apakah itu alasan Andre datang langsung ke Thailand. Mendengar hal itu, Andre dengan tenang menjawab bahwa masalahnya ada pada bea cukai. Chai pun mengangguk setuju, mengumpat bahwa bea cukai memang selalu menyulitkan bisnis mereka. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah kasino, namun Chai yang selalu berhati-hati terhadap orang asing tak langsung mempercayai begitu saja. Untuk menguji Andre, ia memberikan tugas menangkap seorang pria tua yang sedang asyik berjunet. Namun, pria itu bukan orang sembarangan. Ia adalah ketua geng lokal yang memiliki banyak anak buah. Tanpa ragu, Andre langsung mengambil kesempatan itu dan mengobrak-abrik tempat tersebut, memastikan dirinya lolos dari pengawasan dan mendapatkan kepercayaan dari Chai. Grab it. You got this. Sementara itu, di sisi lain, Ben sedang menjalani interogasi oleh si Katie. Dengan rasa penasaran yang besar, Katie terus menekan Ben untuk mengungkapkan identitas orang-orang dalam foto yang ditunjukkan kepadanya. Namun, Ben justru berusaha mengalihkan pembicaraan. Dengan otak cabulnya, ia malah menggoda Katie, menanyakan apa ia masih single. Namun, Katie tidak terpengaruh oleh godaan murahan itu. Ia segera memojokkan Ben dengan tawaran yang lebih serius. Jika ingin aman dan keluar dari tahanan ini, maka ia harus memberikan informasi lebih lanjut mengenai transaksi narkoboy dan operasi penyelundupan. Jika ia bisa mengungkap keberadaan Mesias, maka keselamatannya bisa dijamin. Alih-alih menjawab serius, Ben justru kembali menggoda Katie. Dengan santai ia berujar bahwa ia menyukai Katie, terutama karena suaranya yang manis dan membuatnya merasa nyaman berada di dekatnya. I like the sound of getting comfortable with you. Playing, come back. Sementara itu, di Bangkok setelah berhasil melumpuhkan sebagian anak buah dari bos geng lokal, sayangnya misi pertama Andre tidak berjalan sempurna. Target utama atau bos gangster tersebut berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Tak ingin kehilangan momentum, Chai kemudian mengajak Andre ke sebuah tempat penjualan senjata ilegal. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi yang dituju. Di dalam mobil, Chai yang mulai merasa mengantuk akibat waktu yang sudah larut, memutuskan untuk menghirup garam laknat agar tetap Jaguar ringkas. Sifatnya yang ramah dan tidak sombong membuatnya menawarkan Andre untuk ikut ngelebok garam laknat. Namun untungnya Andre dengan tegas menolak tawaran tersebut. Setelah itu, Andre dan Chai keluar dari mobil dan mulai melakukan transaksi ilegal dengan para preman setempat. Namun, si pembeli tampaknya enggan membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Melihat situasi itu, Chai dengan tenang memperlihatkan cincin keanggotaan mafia Mesias. Seketika, para pembeli yang semula bersikap angkuh langsung berubah ketakutan setelah melihat cincin tersebut. Namun, bukannya pergi setelah transaksi selesai, para preman yang baru saja membeli senjata malah mulai menggoda wanita malam yang sedang melintas di tempat itu. Andre yang sejak awal sudah merasa rudet dengan kelakuan mereka, akhirnya nyerenteng dan langsung menahan para preman tersebut. Salah satu preman yang ditahan Andre menatapnya dengan sinis lalu berkata, "Geus meuli pistol bos, tong legeg ngebejaan, kumaha mun aing nembak, saha nu ek nahan?" Mendengar tantangan itu, Andre hanya tersenyum tipis sebelum membalikan perkataan preman tersebut dengan nada penuh keyakinan. "Kumaha mun aing nu nyerentengna?" Enough. Woo!
Sementara itu, di markas pusat, John sedang berkomunikasi dengan atasannya. Namun, bukannya mendapat dukungan, ia justru dimarahi karena hingga saat ini belum ada kabar dari Andre. Atasannya bahkan mengancam jika John tidak bisa mengendalikan Andre, maka tim yang ia pimpin akan dibubarkan dan digantikan dengan tim yang baru. Mendengar ancaman tersebut, John tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Ia pun mengutus Katie untuk pergi ke Thailand dan mengawasi Andre secara langsung. Keesokan paginya, Andre akhirnya mendapat tempat tinggal sementara yang disediakan oleh Chai. Namun, sebelum pergi, Chai sempat memperingatkan Andre dengan nada serius, jika ia masih nekat mencoba membantu gadis-gadis di sana, maka itu akan berakibat fatal. Ini bukan Amerika, segalanya berbeda di sini. Satu gerakan salah, kau akan kojor, ujarnya. Chai menegaskan bahwa tingkat kriminalitas di Thailand jauh lebih kejam daripada yang Andre bayangkan. Oleh karena itu, ia tidak boleh bertindak gegabah dan sok menjadi pahlawan. Setelah memberi peringatan itu, Chai pun pamit dan menyarankan Andre untuk beristirahat mengingat mereka baru saja menjalankan misi haram semalaman. Beberapa jam kemudian, setelah Chai pergi, Andre keluar untuk mencari makan siang. Namun saat itulah ia dikejutkan oleh kehadiran Katie. You okay? I landed on my back. Tanpa banyak basa-basi, Katie langsung meluapkan kekesalannya. Ia memarahi Andre karena sejak tiba di Thailand, ia sama sekali tidak memberikan laporan kepada kantor pusat. Mulai saat itu, Katie menegaskan bahwa Andre harus rutin melapor kepadanya setiap hari dan memastikan bahwa ia tidak menimbulkan masalah. Malam itu, Chai kembali membawa Andre dalam pekerjaannya. Kali ini tugas mereka adalah menangkap bos geng lokal yang selama ini selalu menghindar saat ditagih utang oleh Mesias. Chai tidak ingin kegagalan sebelumnya terulang kembali, sehingga kali ini mereka membagi tugas dengan lebih rapi. Hey. Shit. Dengan strategi yang matang, akhirnya Andre dan Chai berhasil menyeret bos geng tersebut ke hadapan seorang mafia brutal yang tak lain adalah Mesias. Untuk pertama kalinya, Andre bertemu langsung dengan sosok yang selama ini hanya ia dengar dalam laporan intelijen. Inilah bebenguknya, ujub, takabur, licik, dan bau menyan sudah melekat dalam dirinya. Sementara itu, bos geng yang tertangkap terus memohon maaf, berulang kali mengatakan bahwa ia belum bisa membayar hutangnya. Namun, permohonan itu tak menggoyahkan hati Mesias. Mesias tidak punya belas kasihan. Baginya, pengkhianatan harus dibayar dengan getih. Sekaligus, ini adalah kesempatan baginya untuk menguji kebrutalan Andre di hadapannya. Here's a chance. Don't kill me. What? Andre masih terpaku pada kejadian barusan. Pemandangan brutal yang baru saja ia saksikan membuat pikirannya sedikit terguncang. Di dalam mobil, Chai memperhatikan perubahan ekspresi Andre dan segera menenangkannya. Chai memahami bahwa ini adalah ujian awal bagi Andre. Mesias tidak hanya menguasai dunia kriminal dengan kekerasan, tetapi juga menguji kesetiaan dan keberanian orang-orang di sekitarnya. Kejadian barusan hanyalah permulaan, dan jika Andre ingin mendapatkan kepercayaan Mesias, ia harus menunjukkan kekuatan serta ketegasannya. Rasa stres menyelimuti Andre, tetapi ia sadar bahwa dirinya tidak boleh terpengaruh. Situasi di Bangkok jauh lebih brutal dibandingkan Amerika, dan satu kesalahan kecil bisa berujung pada kematian. Benar saja, Mesias masih belum sepenuhnya percaya kepada Andre. Untuk menguji kesetiaan dan kekuatannya, ia memberikan tugas baru menjadi rentenir yang brutal tanpa belas kasihan. Chai ditugaskan untuk mengawasi setiap gerak-gerik Andre, memastikan sejauh mana keberaniannya dalam menagih utang dengan metode kejam yang telah ditentukan oleh organisasi. Andre menjalankan tugasnya dengan sempurna,
mengikuti setiap prosedur yang diberikan oleh bos mafia. Dengan penuh adrenalin, ia menagih dengan cara yang keras dan tanpa ragu. Chai yang mengawasi dari kejauhan mulai merasa puas melihat bagaimana Andre semakin menyatu dengan dunia gelap yang mereka jalani. Di sisi lain, Andre semakin larut dalam perannya sebagai rentenir brutal hingga lupa bahwa dirinya adalah seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Kesibukannya dalam dunia kejahatan membuatnya jarang melapor ke kantor pusat. Katie mulai menyadari perubahan yang terjadi pada rekannya. Andre yang dulu kini tampak berbeda. Katie yang masih memegang teguh tujuan utama mereka berusaha menyadarkan Andre. Misi mereka bukan sekedar menyusup, melainkan untuk mengumpulkan bukti kejahatan Mesias. Namun, Andre menanggapi peringatan itu dengan penuh kewaspadaan. Menurutnya, ini bukan tugas yang bisa dijalankan dengan gegabah. Mata-mata Mesias ada di mana-mana, dan pria itu memiliki insting tajam untuk mendeteksi pengkhianatan, bahkan dari jarak 1 mil. Mesias bukan hanya seorang mafia biasa, ia adalah monster yang menguasai berbagai bisnis haram, narkoboy, perdagangan manusia, hingga pembunuhan sadis. Baginya, ngaduruk jelema bukan sesuatu yang mustahil, melainkan hiburan belaka. Misi ini penuh resiko, dan setiap langkah salah bisa berujung maut. Namun, Katie tetap bersikeras bahwa mereka membutuhkan bukti konkret. Tanpa bukti, misi ini akan sia-sia. Malam pun semakin poek, dan di markas agen, Ben masih bersikeras untuk tidak buka cungur mengenai asal-usul bos mafia. Untuk mengusir kebosanan, agen yang bertugas menemaninya mengajak Ben bermain remi. Namun, setelah cukup lama bermain, Ben merasa jenuh dan meminta izin untuk ke toilet. Tanpa curiga, sang agen pun mengantarnya. Namun, kesempatan itu dimanfaatkan Ben untuk melarikan diri. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia berhasil melumpuhkan agen pengawalnya dan bahkan menumbangkan Kapten John. Dalam hitungan detik, Ben berhasil meloloskan diri dari markas. Sementara itu, di sudut lain kota, Chai dan Andre duduk santai di pinggir jalan hendak menikmati semangkuk cuanki. Mereka berbincang santai mengenai pekerjaan mereka tanpa menyadari bahwa bahaya mengintai. Dua preman yang sebelumnya dihajar oleh Andre masih menyimpan dendam. Mereka memutuskan untuk membalas kekalahan mereka. Tanpa aba-aba, para preman itu nyerenteng ke hadapan Andre dan Chai. Saat Andre dan Chai baru saja hendak melahap hidangan mereka, tiba-tiba... Thank you. Esok paginya, di kediaman Andre, Chai mulai menunjukkan kepercayaannya yang semakin besar kepada rekannya itu. Setelah kejadian sebelumnya, di mana Andre menyelamatkannya, Chai merasa berhutang budi. Ketika Andre baru saja hudang molor, Chai telah menyiapkan secangkir teh manis untuknya. Kedekatan mereka semakin erat hingga Chai mulai lebih terbuka. Ia menceritakan bahwa baru-baru ini Mesias telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk mengelola hampir seluruh bisnisnya. Tidak hanya itu, Chai kini memiliki akses langsung ke seluruh rekening dan data akun keuangan Mesias. Sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan, Chai menyerahkan sebuah kalung kepada Andre. Namun, begitu melihatnya, Andre langsung menyadari bahwa kalung itu adalah peninggalan mendiang ibu Chai. Dengan penuh hormat, Andre menolak pemberian tersebut. Namun, Chai bersikeras, ia mengatakan bahwa ia ingin Andre memilikinya. Selain itu, ia berkelakar bahwa sekarang dirinya memiliki podok baru dan Andre adalah pelindung yang lebih baik. Mendengar ucapan itu, Andre hanya tersenyum tipis mengingatkan bahwa dirinya bukan anjing. Tak lama kemudian, Chai menerima panggilan dari rekannya yang memintanya segera datang ke gudang untuk menyortir barang haram yang akan dikirim. Tanpa membuang waktu, Chai dan Andre pun bergegas menuju lokasi. Dalam waktu dekat, mereka akan kembali menyelundupkan barang haram tersebut ke Amerika. Andre memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya. Mesias ada di tempat itu. Rasa penasaran Andre semakin kuat mendorongnya untuk diam-diam memututi bos mafia tersebut sekaligus mencari barang bukti yang bisa memberatkannya. Namun, dari arah samping, salah satu anak buah Mesias menangkap gelagat mencurigakan dari
dari Andre. Tidak ingin mengambil resiko, anak buah Mesias langsung menghalangi langkahnya, membuat Andre harus berpikir cepat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Untung saja, Chai berhasil meredakan ketegangan sebelum situasi semakin buruk. Setelah kejadian itu, Andre segera menemui Katie di apartemennya untuk melaporkan perkembangan terbaru. Ia memberitahu Katie bahwa Mesias kembali mengirim barang ke Amerika. Namun, alih-alih merespon laporan tersebut, Katie justru membawa kabar buruk. Ben telah melarikan diri dari markas. Lariannya menyebabkan Kapten John mengalami koma, sementara salah satu rekan mereka tewas di tempat. Dengan kaburnya Ben yang asli, penyamaran Andre kini berada dalam resiko besar. Situasi semakin rumit ketika kantor pusat menginstruksikan Andre dan Katie untuk segera kembali ke Amerika. Mereka telah diputuskan untuk digantikan oleh tim agen rahasia yang lebih profesional dan tidak bertele-tele. Andre yang telah menjalani misi ini sejauh ini tidak mau mundur begitu saja. Ia menolak perintah dari kantor pusat dan berjanji kepada Katie bahwa ia akan menyelesaikan misi ini dengan caranya sendiri. Pagi yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika Andre dan Chai yang sedang bersantai tiba-tiba dihadapkan pada kejadian tak terduga. Tanpa peringatan, sekelompok agen rahasia dari tim berbeda menculik Chai dengan tujuan mengorek informasi tentang bos mafia. Andre yang menyaksikan kejadian itu langsung dipenuhi kekhawatiran. Ia sadar bahwa Chai dalam bahaya dan jika informasi bocor, maka penyamarannya akan segera terbongkar. Sementara itu, Mesias yang memiliki mata-mata di seluruh Bangkok segera menerima laporan dari tangan kanannya. Diketahui bahwa Chai diculik oleh sebuah mobil pan berwarna silver. Mesias yang sudah berpengalaman menyadari bahwa keadaan seperti itu kerap digunakan oleh pemerintah. Kecurigaan semakin menguat ketika tangan kanannya mempertanyakan mengapa Ben alias Andre tidak diculik. Dari titik ini, Mesias mulai meragukan identitas Andre dan mencurigai adanya penyamaran. Tanpa membuang waktu, tangan kanan Mesias segera melacak keberadaan Chai melalui cincin keanggotaan yang dikenakannya. Tak ingin ambil resiko lebih jauh, Mesias langsung mengeluarkan perintah mutlak kepada anak buahnya habisi semua agen rahasia yang terlibat. We're tracking his ring. Take care of it. Yes, sir. Dengan brutal dan tanpa perlawanan berarti, para agen rahasia itu berhasil dikojorkan satu persatu, tidak ada yang dibiarkan hidup. Sementara itu, Chai yang masih berada dalam tawanan menjadi target berikutnya. Anak buah Mesias yang tak ingin mengambil resiko terbongkarnya rahasia besar bos mereka segera mengerahkan senjata kepada Chai. Namun, tepat saat pelatuk hampir ditekan, tiba-tiba ya, Andre tiba tepat waktu bersama Katie. Tanpa ragu, mereka langsung menyerang dan menggempur anak buah Mesias dengan serangan cepat dan mematikan. Suara tembakan memenuhi udara saat pertarungan sengit pecah di tempat itu. Dalam hitungan detik, Andre dan Katie berhasil melumpuhkan para musuh. Chai yang hampir meregang nyawa kini berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Ben yang asli kini berada di markas Mesias. Dengan cepat ia menyadari bahwa selama ini Mesias telah dijebak oleh para agen rahasia. Amarah Mesias pun memuncak. Tanpa ragu ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap para agen dan membawanya ke hadapannya. Sementara itu, di apartemen, Andre dan Katie yang baru saja berhasil menyelamatkan Chai masih mencoba menenangkan situasi. Chai yang mulai sadar dari pingsannya langsung meluapkan kemarahannya kepada Andre. Ia kini tahu bahwa Andre adalah seorang polisi yang menyamar hingga ke jantung mafia. Katie mencoba meredam ketegangan. Ia menyadari bahwa keadaan semakin genting dan tak ada waktu untuk saling adu bacot. Dengan nada tegas, Katie menyuruh Andre untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, di saat Chai terus babarawakan, tiba-tiba Andrew, we can't stay here. That's enough. Ben
Ben muncul dan tanpa ragu melumpuhkan Chai hingga kojor. Andre yang terdesak hingga akhirnya terjatuh dari balkon apartemen. Sementara itu, Ben bersama tangan kanan Mesias berhasil menculik Katie dan membawanya ke hadapan bos mafia tersebut. Beruntung, warga sekitar yang menyaksikan insiden itu segera membawa Andre ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, sialnya, mata-mata Mesias tersebar di mana-mana. Tak butuh waktu lama, kabar tentang keberadaan Andre yang sedang dirawat pun sampai ke telinga anak buah Mesias. Tanpa ampun, para preman bayaran itu langsung menyerbu rumah sakit dengan brutal. Mereka mengobrak-abrik setiap ruangan demi menemukan kamar tempat Andre dirawat. Andre yang tersadar dari tidurnya segera menyadari kekacauan yang terjadi di luar. Dengan penuh kewaspadaan, ia bergerak dalam gerilya, memanfaatkan setiap celah untuk menyerang tanpa terdeteksi. Get him! Satu persatu anak buah Mesias berhasil dilumpuhkan dengan brutal, membuktikan bahwa ia adalah petarung paling ganas. Pertarungan sengit pun terjadi, penuh ketegangan dan kebrutalan. Setelah berhasil menghabisi semua penayagan Mesias, Andre segera bergegas menuju markas mafia untuk menyelamatkan Katie yang telah disekap. Sesampainya di sana, ia langsung dihadang oleh pasukan Mesias, termasuk tangan kanan sang bos. Namun, tanpa sedikit pun rasa keeng, Andre bertekad menyelesaikan misi paling berbahaya ini. Dengan kecepatan dan keahlian bertarungnya, Andre berhasil melumpuhkan tangan kanan Mesias dalam duel mematikan. Tidak sampai di sana, ia kembali dihadang oleh Ben dan terjadilah pertarungan sangat edan. Ben melancarkan serangan terakhirnya dengan jurus gendong katak dari Gunung Myoboku. Namun, di saat yang genting, Andre mengerahkan sisa tenaganya dan mulai komat kamit mengaktifkan ajian Braja Musti. Konon, ilmu ini membuat tubuh pemiliknya sekeras baja dan gerakannya secepat Gatot Kaca. Seketika itu, energi baru mengalir dalam dirinya. Ya, pada akhirnya Ben harus kojor di tangan Andre. Setelah itu, tanpa membuang waktu, Andre segera merangsak masuk ke dalam ruangan Mesias untuk menyelamatkan Katie. Saat itu, Katie berada dalam keadaan terdesak, sementara Mesias bersiap untuk mengkojorkan Katie karena selama ini para agen telah mengacaukan bisnis haramnya. Tepat ketika Mesias hendak mengeksekusi Katie, Andre muncul. Mesias yang menyadari kehadiran Andre langsung mengambil pakakas untuk membantai lawannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, keduanya saling paciweh dalam duel yang brutal. Namun, di tengah pertarungan itu, Katie dengan dinginnya
Mereka berdua telah berhasil mengkojorkan mafia brutal hingga ke akar-akarnya. Setelah itu, Andre segera membuka akses database yang berisi seluruh aktivitas bisnis haram Mesias. Pada akhirnya, Andre berhasil mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat organisasi kriminal tersebut. Tanpa menunda waktu, ia langsung mengirimkan bukti itu ke kantor pusat. Di akhir film, Andre dan Katie terlihat berjalan bersama menikmati kehidupan yang kini lebih damai. Setelah melalui berbagai misi berbahaya, Andre yang sejak awal sudah menaruh perasaan kepada Katie akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya. Katie yang awalnya merasa bingung dan baper akhirnya menerima perasaan Andre. Mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Saat mereka bersiap untuk merayakan hari jadi hubungan mereka, tiba-tiba Hey, Hunter. tamat. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Keberanian dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran akan selalu menang atas kejahatan. Jangan pernah tergoda oleh kekuasaan dan keserakahan, karena pada akhirnya keadilan akan berbicara. Nah, oke guys, apa pendapat kalian tentang perjalanan Andre? Beri komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.